Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami StarMate. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang cara mudah menyederhanakan eksponen. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Perhatikan soal yang pertama. Sederhanakan bentuk dalam kurung X, Y pangkat 2 tutup kurung pangkat negatif 1, X, Y pangkat negatif 1 sama dengan. Perhatikan langkah-langkah ataupun cara penyelesaiannya. Langkah pertama, kita kalikan pangkat yang di luar tanda kurung ini. Kita kalikan satu persatu ke pangkat di dalam tanda kurung ini. Nah, perlu diingat kembali jika X atau Y ataupun parabel apapun, jika tidak ada ditulis pangkatnya, itu artinya ada pangkat 1. Nah, itu perlu diingat. Oke, perhatikan. X pangkat 1 dikali pangkat negatif 1, maka hasilnya X pangkat negatif 1. Lalu Y, pangkat 2 dikali pangkat negatif 1, hasilnya pangkat negatif 2. Lalu X pangkat 1, Y pangkat negatif 1. Sama dengan, perhatikan kelanjutannya. Nah, jika ketemu bentuk perkalian eksponen atau perpangkatan seperti ini, ingat salah satu sifatnya, jika bilangan pokoknya sama, lalu dia dikali, maka pangkatnya ditambah atau dijumlahkan. Sekarang perhatikan untuk parabel X-nya terlebih dahulu. X pangkat negatif 1 dikali X pangkat 1, itu artinya pangkatnya ditambah. Negatif 1 ditambah positif 1. Selanjutnya untuk parabel Y. Y pangkat negatif 2 dikali Y pangkat negatif 1, itu artinya pangkatnya juga ditambah. Sehingga di sini jadinya pangkat negatif 2 ditambah pangkat negatif 1. Lanjut sama dengan X pangkat negatif 1 ditambah 1 hasilnya 0. Lalu Y negatif 2 ditambah negatif 1 hasilnya negatif 3. Selanjutnya sama dengan X pangkat 0 itu hasilnya 1. Lalu Y pangkat negatif 3 biar dia jadi positif, sehingga kita rubah cara penulisannya menjadi 1 per Y. Nah, pangkatnya berubah menjadi positif 3. Dan 1 dikali 1 per Y pangkat 3 hasilnya tentunya adalah 1 per Y pangkat positif 3. Ini dia jawabannya. Lanjut kita masuk ke contoh soal yang kedua. Dalam kurung X pangkat 2 tutup kurung pangkat 3, lalu Y pangkat 3, lalu dalam kurung X, Y tutup kurung pangkat negatif 1 sama dengan. Ingat, jika ada soal seperti ini, maka langkah awal tentunya kalikan pangkat yang di luar tanda kurung ini, kita kalikan ke pangkat yang ada di dalam tanda kurung. Ingat sekali lagi, baik Y, baik Z, baik maupun parabel yang lainnya, yang jelas jika tidak ada ditulis pangkatnya, itu artinya ada pangkat 1. Oke, perhatikan untuk X bagian sini terlebih dahulu. X pangkat 2 dikali pangkat 3 hasilnya pangkat 6. Lanjut. Y pangkat positif 3. Lalu perhatikan bagian dalam sini. X pangkat 1 dikali pangkat negatif 1. Maka hasilnya X pangkat negatif 1. Lalu Y pangkat 1 dikali pangkat negatif 1. Hasilnya Y pangkat negatif 1. Nah, sama hanya dengan soal yang nomor 1 tadi. Perhatikan, kalau untuk perkalian maupun pembagian, itu kita kelompokkan yang sejenis. X dengan X, Y dengan Y. Perhatikan, X pangkat 6 dikali X pangkat negatif 1, sehingga jadinya itu X pangkat 6, ingat, ditambah dengan negatif 1. Sekali lagi perhatikan, bilangan pokoknya sama-sama X, lalu dia dikali, maka pangkatnya ditambah. Lanjut untuk parabel Y. Y pangkat 3 dikali Y pangkat negatif 1, sehingga di sini jadinya pangkat 3 ditambah pangkat negatif 1. Lanjut sama dengan X, 6 ditambah negatif 1 hasilnya 5, lalu dikali Y, 3 ditambah negatif 1 hasilnya 2, dan ini dia bentuk jawabannya. Lanjut kita masuk ke soal yang ketiga. P pangkat 3 dalam kurung Q pangkat 2 tutup kurung pangkat negatif 3
per di bawahnya P, Q pangkat negatif 5 sama dengan. Ingat, jika ada pangkat di luar kurung seperti ini, maka kita kalikan pangkat ini ke dalam tanda kurung ini. Sehingga jadinya sekarang, P pangkat 3, lalu Q pangkat 2 kali pangkat negatif 3, hasilnya pangkat negatif 6, per di bawahnya P dikali Q pangkat negatif 5. Sama dengan. Nah, ingat kembali dengan salah satu sifat dari perpangkatan. Kalau tadi, kalau dia dikali, maka pangkatnya ditambah. Sekarang, perhatikan, jika bilangan pokoknya sama, lalu dia dibagi, itu artinya pangkatnya dikurang. Sehingga jadinya sekarang perhatikan parabel P terlebih dahulu. Pangkat 3 di sini dikurangkan dengan, ingat, di sini ada angka 1 tapi dia tidak ditulis. Dikurangkan dengan pangkat 1. Lalu untuk Q, pangkat negatif 6 dikurang dengan pangkat negatif 5. Lanjut sama dengan P, pangkat 3 kurang 1 hasilnya pangkat 2. Lalu Q, pangkat negatif 6 dikurang dengan negatif 5. Maka hasilnya negatif 1. Karena dia pangkat negatif, maka harus kita rubah menjadi pangkat positif. Caranya, P pangkat 2. Nah, yang Q pangkat negatif 1 kita pindahkan ke bawah. Sehingga pada saat kita pindahkan ke bawah, pangkatnya berubah menjadi pangkat positif 1. Dan pangkat positif 1 itu boleh tidak kita tulis. Maka jawabannya yaitu seperti ini. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal yang keempat. 3A pangkat 3 B pangkat negatif 2 per 9A pangkat 2B sama dengan. Perhatikan, angka dengan angka, parabel A dengan parabel A, parabel B dengan parabel B. Perhatikan, 3 per 9, lalu untuk parabel A pangkat 3 dibagi A pangkat 2, itu artinya pangkatnya dikurang. 3 dikurang 2. Lalu untuk parabel B, B pangkat 2 dibagi B, ingat B ini tidak ditulis pangkatnya, itu artinya ada pangkat 1. Maka di sini jadinya pangkat negatif 2 dikurang 1. Lanjut sama dengan 3 per 9 bisa disederhanakan, itu dengan cara sama-sama habis dibagi 3. Angka di atas, 3 bagi 3 hasilnya 1. Lalu di bawah, 9 dibagi 3 hasilnya 3. Lanjut, A, pangkat 3 kurang 2 hasilnya pangkat 1. Lalu B, negatif 2 kurang 1 hasilnya negatif 3. Maka terakhir perhatikan, 1 kali A pangkat 1 hasilnya A pangkat 1 atau boleh A saja. Per di bawahnya, 3, lalu B, tadinya pangkat negatif 3 pada saat pindah ke bawah atau ke bagian penyebut, tandanya berubah jadi positif, yaitu positif 3, dan ini dia bentuk jawabannya. Nah lanjut, biar benar-benar paham, sekarang perhatikan soal yang kelima. Dalam kurung M pangkat 4, lalu N pangkat 2 tutup kurung pangkat setengah, per di bawahnya M, N, sama dengan. Nah, langkah pertama tentunya kita kalikan pangkat di luar kurung ini ke pangkat di dalam tanda kurung satu per satu. Perhatikan, M pangkat 4 dikali dengan pangkat negatif setengah. Sehingga jadinya itu berapa? Perhatikan sekali lagi, 4 dikali setengah. Hasilnya pangkat 2. Lalu untuk N, 2 dikali setengah hasilnya adalah 1. Per di bawahnya M, N. Ingat M ini jika tidak ditulis pangkatnya itu artinya ada pangkat 1. Begitu juga dengan N di sini. Juga ada pangkat 1 tapi dia tidak ditulis. Lanjut sama dengan M pangkat 2 dibagi M pangkat 1. Ingat kalau dia dibagi maka pangkatnya dikurang. Sehingga M itu jadinya sekarang M pangkat 2 dikurang pangkat 1. Begitu juga dengan N. Pangkat 1 di atas. Oke. Dikurangkan dengan pangkat 1 yang di bawah. Atau kalau ingin lebih cepat, nah, perhatikan di sini, karena dia sama-sama N pangkat 1, di bawah juga N pangkat 1, dan kebetulan di sini dia bentuk perkalian, maka atas bawah ada yang sama, maka mereka habis dibagi. Maka yang sama ini boleh kita coret. Otomatis untuk N tidak perlu kita cari. Oke, lanjut sama dengan M, pangkat 2 kurang 1 hasilnya pangkat 1, dan pangkat 1 ini boleh tidak ditulis. Maka jawabannya yaitu M saja. Ini dia cara penyelesaiannya. Lanjut ke soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini, yaitu soal nomor 6. Dalam kurung R per S, tutup kurung pangkat negatif 1, lalu R pangkat 2 dikali S sama dengan.
Perhatikan sini, kita kalikan pangkat di luar tanda kurung ini ke pangkat dalam tanda kurung. Oke? Pangkat di luar kurung kita kalikan dengan pangkat yang di dalam tanda kurung. R ini ada pangkat 1 tapi tidak ditulis. Begitu juga dengan S. S ini tidak ditulis pangkat, itu artinya ada pangkat 1. Sehingga jadinya sekarang perhatikan. Untuk R terlebih dahulu. Pangkat 1 dikali pangkat negatif 1 hasilnya negatif 1. Lalu S. Perhatikan. Pangkat 1 dikali pangkat negatif 1 hasilnya pangkat negatif 1. Dikali dengan R pangkat 2 dikali dengan S. Sama dengan R dengan R, S dengan S. R pangkat negatif 1 dikali R pangkat positif 2. Karena dia dikali, maka pangkatnya ditambah. Sehingga jadinya sekarang itu R pangkat negatif 1 ditambah 2. Sedangkan untuk S, perhatikan di sini ada pangkat 1 tapi dia tidak ditulis. S pangkat 1 dibagi dengan S pangkat negatif 1. Bilangan pokoknya sama-sama S, lalu dia dibagi, maka pangkatnya dikurang. Sehingga jadinya sekarang itu S yang di atas ini pangkat 1, dikurangkan dengan pangkat negatif 1 yang di bawah. Lanjut sama dengan R, negatif 1 tambah 2 hasilnya positif 1. Lalu S, 1 dikurang negatif 1, hasilnya positif 2. Nah, selanjutnya perhatikan. Pangkat 1 ini boleh tidak ditulis, sehingga cukup kita tulis R saja. Baru setelah itu dikalikan dengan R kuadrat, dan inilah dia jawabannya. Sangat mudah sekali tentunya. Oke, nah demikian tutorial singkat kami. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.